Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi Jemaat GKO dimanapun berada. Hari ini Sabtu 15 Juni 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, yang telah membebaskan kami dan menyelamatkan kami hingga kami boleh ada di hari baru ini Tuhan. Kami menyadari sungguh kami tidak bisa menjalani hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu kami mau ingin mengawali langkah kami di hari ini bersama dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan harian pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 130, ayatnya yang ke-7 bagian B hingga ayat yang ke-8, dengan tema Dialah yang akan membebaskan kita. Demikianlah firman Tuhan, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dari nas bacaan ini kita akan dibantu oleh pertanyaan berikut ini. Apa yang Allah lakukan terhadap umatnya ketika mereka berada dalam jurang yang dalam? Ayat 7 bagian B berkata, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Mazmur 130 secara khusus merupakan nyanyian siara Israel ketika mereka menjumpai Allah di Yerusalem dalam perayaan-perayaan hari besar mereka. Dan dalam pesiaran mereka ke Yerusalem, mereka menaikkan nyanyian siara ini dengan judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Dan dalam kesusahan itulah ketika mereka berseru dari jurang yang dalam, dari titik terendah mereka berseru kepada Tuhan. Dan inilah jawaban Tuhan terhadap setiap seruan mereka, bahwa Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat itu berkata bahwa Ia banyak kali. Itu berarti bahwa Allah tidak hanya sekali membebaskan mereka, tetapi berulang kali, bahkan tidak terhitung berapa kali banyaknya Allah telah membebaskan Israel. Mulai dari membebaskan mereka dari perbudakan mereka di Mesir, membebaskan mereka melewati Laut Teberau, menolong mereka berperang terhadap bangsa-bangsa di sekitar mereka, membebaskan mereka terhadap setiap hukuman-hukuman akibat setiap dosa yang telah mereka lakukan, terhadap pemberontakan mereka, terhadap penyembahan-penyembahan berhala mereka. Tetapi Allah banyak kali, ayat itu sekali lagi berkata Ia banyak kali, bukan satu kali, dua kali, tiga kali, tapi banyak kali. Tidak terhitung berapa banyaknya Allah melakukan tindakan pembebasan untuk menyelamatkan Israel. Kata membebaskan sendiri memiliki pengertian bahwa Ia menyelamatkan mereka, Ia mengampuni mereka, Ia menolong mereka, Ia mengangkat mereka, Ia membawa mereka kepada jalan keluar. Dan itulah yang dilakukan Allah sesungguhnya. Bahkan Daud sendiri punya pengalaman sebagai seorang penulis Mazmur sendiri, bahwa entah berapa banyak kali Allah membebaskan dia ketika ia berada dalam jurang yang dalam, ketika ia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, ketika ia harus dikudeta oleh Absalom anaknya untuk menyingkirkan dia dari pemerintahannya, ketika ia berada dalam jurang yang dalam akibat pada dosa dengan mengambil istri orang. Tetapi bagaimana ia memiliki pengalaman bahwa Allah banyak kali membebaskan, menolong, mengampuni, menyelamatkan mereka. Bahkan dalam ayat 8 diulangi, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi Allah tidak hanya membebaskan mereka dari setiap jurang yang dalam, tetapi Allah juga mengampuni Israel. Karena salah satu penyebab bahwa
mereka berada dalam jurang yang dalam adalah akibat karena dosa. Tetapi Allah tidak pernah ingat-ingat. Pada Tuhan ada pengampunan, pada Tuhan ada kasih setia, pada Tuhan ada pembebasan, pada Tuhan ada anugerah yang berlimpah-limpah itu, sehingga ia banyak kali melakukan kepada Israel. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Seringkali ketika kita berada dalam jurang yang dalam, dalam titik terendah kita, dalam keputusasaan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, dan inilah jawaban Tuhan kepada kita, bahwa Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ia sudah menolong kita sampai hari ini. Kalau mau dihitung berapa banyaknya pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mungkin tidak terhitung berapa banyak pertolongan Tuhan ketika kita berada dalam titik terendah kita. Ketika kita sudah mulai mau menyerah, ketika kita sudah tidak berdaya, Ia datang memberikan kita kekuatan, Ia memberikan kita pengharapan, Ia mengangkat kita, Ia memberikan kita jalan keluar menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kita. Ia banyak kali, bahkan tidak hanya memberikan pembebasan, tetapi Ia juga memberikan pembebasan terhadap kesalahan kita. Berapa banyak kali kesalahan, dosa yang kita lakukan yang menyebabkan kita berada dalam jurang yang dalam. Tetapi ketika kita datang memohon pengampunan, meminta anugerah Allah, maka Allah memberikan pengampunan yang berlimpah-limpah kepada kita. Ia tidak mengingat-ingat kesalahannya. Karena kalau Tuhan mengingat kesalahan kita, maka siapakah yang dapat bertahan? Karena kesalahan selalu menuntut penghukuman. Tetapi Ia tidak menghukum kita. Ia memberikan pengampunan, Ia memberikan kasih, Ia memberikan anugerahnya yang berlimpah-limpah kepada kita, sehingga kita boleh ada hari ini. Ini merupakan sebuah jawaban kepastian di tengah-tengah pengharapan kita, bahwa di tengah-tengah situasi yang lemah, di tengah-tengah keputusasaan kita, ketika kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita, ketika kita berada dalam jurang yang dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa, Tuhan datang dan memberikan jawaban bahwa Ia banyak kali mengadakan pembebasan dan Ia akan membebaskan kita. Dengan kata lain, Ia telah banyak kali menolong kita, memberikan kita kekuatan, menyelamatkan kita dari situasi-situasi bahaya dalam setiap pergumulan kita, dan Ia akan itu berarti Dia pasti melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan telah menolong kita sampai hari ini, maka hari esok dan seterusnya Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan telah membebaskan kita sampai hari ini, maka hari esok dan seterusnya Tuhan akan terus melakukan pembebasan terhadap setiap pergumulan persoalan kita, terhadap setiap dosa kita. Oleh karena itu, teruslah menanti Tuhan, teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada pembebasan, sebab pada Tuhan ada pengampunan, sebab pada Tuhan ada kasih dan setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, Ia tidak membiarkan kita bergumul dalam pergumulan-pergumulan sendiri, tetapi Ia pasti datang dan memberikan pembebasan, memberikan pertolongan, memberikan anugerah, memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga kita akan melihat bahwa pada Tuhan ada kasih dan setia. Mari kita bagikan renungan ini kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, baik di tempat kerja atau dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa pada Tuhan ada pembebasan, pada Tuhan ada pertolongan, pada Tuhan ada kekuatan, sehingga kami tidak perlu takut karena Tuhan bersama kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi. Saya Pendeta Mike, saya tapi mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.